Halo people, welcome to my room. Thanks buat kamu yang udah klik video ini, dan thanks juga buat kamu yang udah nonton video-video kita sebelumnya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu dapat update-update video terbaru dari kita. Dalam video kali ini, kita bakal membahas tentang film horor yang berjudul Antrum, yang katanya sih film ini tuh banyak meneror para penontonnya setelah mereka nonton film ini guys. Oke, sebelum kita membahas video ini, kita lihat yang satu ini. So let's check this out. This is Remember Man. Oke guys, kamu tahu nggak kalau ada sebuah film yang dianggap sebagai film terkutuk dan paling menyeramkan? Kira-kira kamu bakalan mau nonton nggak? Nah, belakangan ini media sosial sedang dihebohkan oleh sebuah film, dan film ini bergenre horor dan dianggap sebagai film yang paling menyeramkan sepanjang masa guys. Dan film ini berjudul Antrum, The Deadliest Film Ever Made. Menurut beberapa sumber yang saya kumpulkan, film ini telah diproduksi sepanjang tahun 1970 dan juga punya sejarah kelam yang cukup menyeramkan. Salah satunya di Festival Film di Budapest di tahun 1988, di sebuah bioskop tempat penayangan film Antrum ini terbakar guys, dan menyebabkan 56 orang penonton kehilangan nyawa. Selain itu ada lagi nih, kejadian tragis pada saat pemutaran film Antrum di San Francisco pada tahun 1993. Di sana terjadi sebuah ledakan yang cukup besar dan gak bisa dijelaskan secara logika dari mana asal ledakan itu. Ledakan ini memakan korban jiwa sebanyak 30 orang guys. Wow. Setelah menimbulkan banyak kejadian aneh, pemutaran film ini dihentikan dan kembali ditayangkan pada tahun 2018. Nah, karena salinan film Antrum ini yang asli itu sulit ditemukan, which is saya pun juga udah nyari dan gak nemu guys film asli yang versi uncut-nya. Tapi, di tahun 2019, seorang sutradara yang bernama David Emito dan juga seorang filmmaker yang bernama Michael Lacini bikin lagi nih film Antrum yang judulnya The Deadliest Film Ever Made. Jadi, dua sineas ini ngilangin atau nge-cut beberapa unsur film yang menyeramkan di dalamnya buat ngerubah stigma-stigma orang yang mengatakan kalau si film Antrum ini sebagai film kutukan dan film mematikan sepanjang masa. Tapi si pembuat film ini bilang juga kalau mereka telah menggali cetakan film yang asli, dan ada beberapa peringatan muncul di layar kalau film itu dapat memicu kecemasan, terus kejang-kejang, dan bisa semacam serangan panik juga, atau biasa disebut dengan panic attack, dan malahan berujung pada kematian guys. Dan setelah itu film ini kembali tayang di Jepang untuk pertama kalinya, dan ternyata di Jepang ini pemutaran film perdananya mendapat tanggapan baik guys. Sampai-sampai nih, para penontonnya pun juga sangat antusias banget dengan film ini. Jadi, setelah melihat tingginya antusias penonton, pada saat tayangan pertamanya di Jepang, produsen film horor yang namanya Eric 13, dia bilang pengen ditonton juga film ini sama penonton-penonton yang lainnya. Jadi, nggak cuma di Jepang aja. So, untuk itu, dengan membuat sebuah kesepakatan bersama Uncoffee Entertainment, film yang dianggap sebagai film kutukan dan juga paling mematikan di dunia ini udah tayang di platform digital. Tapinya nih, beberapa penggemar film ini menulis di media sosial kalau mereka nggak akan mau nonton film itu guys. Semua pernyataan mereka itu malah justru bikin orang tuh makin penasaran aja. Salah satunya nih, ada seorang cewek yang udah nonton film itu, katanya sih dia itu sangat-sangat ketakutan banget sama semua yang dia lihat di film itu. Dan si cewek itu tuh nulis di IMDb kalau film Antrum itu bener-bener super efektif, yang bisa ngelihat dia tuh ngerasa melihat sesuatu gitu guys, yang harusnya tuh nggak dia lihat. Jadi semacam ada dimensi lain di film itu. Terus ada juga yang bilang kalau film itu tuh super menakutkan banget dan bikin dia nggak nyaman, kayak ngerasa keganggu gitu. Tapi dia tuh semacam nggak bisa ngalihin pandangan buat nonton film itu guys. Jadi semacam kayak ada yang ngehalangin kalau dia tuh harus tetap nonton film itu. Sampai segitunya ya. Nah, jadi film ini itu menceritakan tentang seorang anak kecil yang bernama Nathan dan kakak perempuannya yang bernama Aurelie melakukan perjalanan ke dalam hutan dengan tujuan menghidupkan kembali anjing kesayangan mereka.
Anehnya, di dalam hutan itu mereka malah melakukan kayak suatu ritual pemanggilan setan gitu guys. Dan dari sinilah mulai nih keanehan-keanehan itu mulai terjadi. Sebetulnya sih, adegan dan cerita film ini tuh bisa disebut cukup monoton sih. Tapi musik yang dimainin buat backsoundnya itu yang cukup serem. Ditambah lagi, slide-slide yang muncul tiba-tiba di film ini, kesannya tuh ngebuat otak kita tuh semacam pusing gitu guys. Jadi bisa disimpulin kalau film ini tuh semacam hipnotis tapi lewat teknik pengambilan gambar yang bisa ngebuat badan kita tuh ngerasa nggak nyaman guys. Ditambah lagi, latar belakang teror kematian di film ini yang cukup panjang, ngebuat si film Antrum ini berasa banget seremnya guys. Banyak kabar beredar sih, kalau yang nggak sehat secara fisik, mendingan nggak usah deh nonton film ini. Soalnya di film ini tuh banyak suara-suara yang noise banget, pokoknya kerasa ngeganggu banget deh guys. Jadi bukan suara-suara kayak di film horor pada umumnya, backsoundnya itu lebih ke nada-nada yang bisa ngerusak pikiran. Terus lagi katanya nih, kalau dipaksakan itu bisa membuat trauma yang berlebih guys. Nah, simbol-simbol dan juga ritual-ritual satanik yang ada di film ini emang kayak real banget. Jadi seolah-olah kita tuh ada di film itu. Dan di tengah-tengah film itu muncul yang namanya sigil iblis, semacam simbol-simbol gitu yang katanya sih gambar itu tuh sebenarnya muncul dan menatap para penonton guys. Waduh, serem juga ya. Tapi dibalik itu semua, belum ada bukti yang bener-bener otentik atas kejadian-kejadian aneh itu guys. Dan kalau banyak yang nanya, gue mau nonton film ini, mati nggak ya? Atau misalnya, gue pengen nonton ini tapi gue takut mati, bla 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 dan sebagainya. Yang jelas nggak usah terlalu percaya deh sama yang kayak gitu. Hidup dan mati ini udah diatur sama Tuhan. Lagian, ini film tuh di remake dari tahun 80. Jadi kalau menurut saya, kamu aman sih guys kalau mau nonton film ini. So, gimana kalian? Tertarik buat nonton? Dan apa bener kutukannya itu worth buat kamu? Kalau kamu udah nonton, komen di bawah sini ya guys. So, itu tadi cerita tentang film Antrum yang katanya sebagai film terseram dan terkutuk sepanjang masa guys. Oke, kita akhiri dulu video ini. Thanks buat kamu yang udah klik subscribe-nya. Dan juga thanks buat kamu yang udah like video ini. Dan juga jangan lupa share ke media sosial manapun. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat update video-video terbaru dari kita. Oke guys, kita bertemu di case-case selanjutnya. Bye.